Hai sahabat Hoya, berjumpa lagi dengan saya Hiana dari @myhoya garden. Pada video kali ini, sesuai dengan janji saya pada video sebelumnya, saya ingin berbagi cerita tentang berbagai media tanam yang dipakai untuk tanaman Hoya yang saya rawat. Mengapa saya memilih tema tentang media tanam Hoya? Karena pertanyaan tentang media tanam ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada saya, baik melalui media sosial maupun secara langsung. Nah, melalui video ini saya akan menjawabnya ya sahabat Hoya. Tentunya berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri selama beberapa tahun ini dalam merawat Hoya. Jadi sebenarnya media tanam yang paling bagus untuk Hoya itu apa sih? Masa iya dari sekian banyak media tanam yang tersedia tidak ada satupun yang bagus? Jadi pada dasarnya semua media tanam itu bagus ya sahabat Hoya. Namun belum tentu media tanam yang menurut sahabat Hoya sangat bagus cocok digunakan untuk tanaman Hoya. Jadi, pertanyaan yang lebih pas adalah seharusnya media tanam apakah yang tepat atau cocok untuk tanaman Hoya saya. Sedangkan cocok atau tidaknya media tanam tertentu untuk Hoya juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor ya sahabat Hoya. Mengingat bahwa di habitat aslinya tanaman Hoya itu tumbuh dengan cara merambat di atas pohon-pohon besar. Lalu, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi? Yang pertama adalah iklim atau suhu di mana Hoya ini ditanam. Meskipun pada dasarnya semua Hoya membutuhkan media tanam yang poros, faktor iklim atau suhu di mana Hoya ini ditanam juga sangat mempengaruhi menurut saya. Misalnya, untuk Hoya yang ditanam di daerah sejuk dengan curah hujan yang tinggi, akan membutuhkan media tanam yang betul-betul bersifat sangat poros, sehingga akar Hoya tidak terus-menerus dalam keadaan basah atau tergenang air dalam waktu lama, terutama jika sering terkena hujan. Baliknya jika Hoya ditanam di daerah dataran rendah dengan suhu yang cukup panas, sebaiknya dipastikan bahwa media tanam Hoya ini mampu untuk menyimpan kelembaban yang cukup namun tidak basah. Karena cuaca yang panas akan membuat media tanam Hoya yang poros menjadi cenderung lebih cepat kering. Media tanam Hoya yang kering dalam waktu terlalu lama akan membuat tanaman Hoya menjadi dehidrasi, yang dicirikan dengan daun Hoya yang menjadi keriput. Lalu yang kedua adalah kebiasaan menyiram masing-masing orang. Jika sahabat Hoya termasuk tipikal pecinta tanaman yang sangat suka menyiram tanaman, maka sahabat Hoya harus memilih media tanam Hoya yang sangat-sangat poros tentunya. Karena dari kebiasaan terlalu rajin menyiram ini, banyak kasus tanaman Hoya yang mati karena kelebihan siram, sehingga menyebabkan terjadinya busuk akar pada tanaman Hoya. Sebaliknya jika sahabat Hoya termasuk orang yang sangat sibuk sehingga terkadang suka lupa menyiram tanaman, maka pilihlah campuran media tanam yang masih bisa menyimpan kelembaban namun tetap poros, sehingga jika sahabat Hoya lupa atau melewatkan jadwal menyiram sesekali, tanaman Hoyanya masih bisa bertahan dari kekeringan. Yang ketiga adalah karakter dari masing-masing jenis Hoya itu sendiri. Hoya itu ada yang memiliki daun tebal, ada juga yang berdaun tipis. Keduanya membutuhkan media tanam yang sedikit berbeda tentunya. Karena tidak seperti Hoya berdaun tebal yang lebih toleran terhadap kekeringan, maka Hoya berdaun tipis jika mengalami kekeringan biasanya akan sulit untuk pulih kembali. Oleh karenanya, hal ini dapat disiasati dengan pemilihan media tanam yang dapat menyimpan kelembaban sedikit lebih lama untuk Hoya-Hoya berdaun tipis dibandingkan dengan Hoya berdaun tebal. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi ini, lalu jenis media tanam apa sajakah yang cocok digunakan untuk tanaman Hoya?
Jadi, untuk hoya-hoya yang saya tanam, saya menggunakan beberapa jenis media tanam, yaitu antara lain yang pertama adalah sabut kelapa. Sabut kelapa ini bisa dipotong kecil-kecil lebih dahulu sebelum dipergunakan. Di negara lain seperti Thailand, bahkan ada yang menggunakan sabut kelapa yang dicetak sedemikian rupa sehingga pas untuk dimasukkan dalam pot ukuran tertentu. Yang kedua adalah campuran sekam bakar sebanyak 2 bagian, kokopit sebanyak 2 bagian, perlite sebanyak 1 bagian, pupuk kandang sebanyak 1 bagian. Jika di tempat sahabat hoya sulit untuk mendapatkan perlite, maka bisa digantikan dengan pasir malang. Komposisi ini juga masih bisa dirubah dan disesuaikan dengan situasi di tempat sahabat hoya ya. Yang ketiga adalah campuran kulit pinus, yaitu sebanyak 2 bagian, lalu sekam bakar sebanyak 2 bagian, ditambah dengan pupuk kandang sebanyak 1 bagian, dan ditambah juga dengan perlite sebanyak 1 bagian. Perlite ini juga bisa digantikan oleh pasir malang ya sahabat hoya. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, campuran ini juga masih bisa disesuaikan dengan keadaan sahabat hoya di tempat masing-masing. Yang keempat adalah media tanam kaktus seperti pamis, Canuma soil, perlite, atau pasir malang, atau batu-batuan kecil lainnya yang biasa dipergunakan untuk kaktus dan sukulen. Yang kelima adalah leka, atau di kita lebih dikenal dengan sebutan hidroton. Di kita media tanam leka ini telah lebih dulu dikenal sebagai media tanam untuk sayuran atau buah yang ditanam secara hidroponik. Ini adalah contoh hoya yang ditanam dengan menggunakan media tanam sabut kelapa yang dipotong kecil-kecil. Selanjutnya adalah hoya yang ditanam dengan menggunakan media tanam berupa campuran sekam bakar, kokopit, perlite, dan pupuk kandang. Sedangkan ini adalah hoya saya yang ditanam dengan menggunakan campuran kulit pinus, sekam bakar, pasir malang, dan pupuk kandang. Kemudian ini adalah hoya saya yang menggunakan media tanam berupa media tanam kaktus atau sukulen. Dan yang berikutnya adalah hoya saya yang ditanam dengan menggunakan media tanam leka atau hidroton. Yang ingin saya sampaikan di sini juga adalah bahwa menanam itu harusnya menyenangkan, bukannya menyusahkan atau merepotkan. Jadi, pilihlah media tanam hoya yang sekiranya memang tersedia di rumah sahabat hoya atau mudah didapat di sekitaran sahabat hoya. Selama media tanam itu memang sesuai atau cocok dengan sifat dasar hoya yang menyukai media yang bersifat poros. Beberapa rekan saya sesama pecinta hoya bahkan ada yang menggunakan media tanam lain seperti campuran sekam mentah dan humus bambu, atau ada juga yang menggunakan akar kadaka sebagai media tanam hoya yang mereka tanam. Dan semuanya bisa bertumbuh dengan baik. Semuanya kembali kepada pilihan masing-masing ya sahabat hoya. Tentunya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa faktor sebagaimana yang telah saya uraikan sebelumnya. Pilih media tanamnya, amati perkembangannya,
Jika Hoya bertumbuh dengan baik, berarti sahabat Hoya telah menemukan media tanam yang tepat untuk Hoya-Hoya cantik milik sahabat Hoya. Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata atau pengucapan ejaan yang kurang tepat. Saran dan masukan dari sahabat Hoya akan sangat saya nantikan. Senang rasanya bisa berbagi pengalaman dengan sahabat Hoya semua. Salam Hoya, salam lestari.